Di Arab pernah jualan? Pernah kita di Arab. Berapa hari? Kita di Arab stay lah. Stay di Arab lah. Ya, 10 Berapa hari. 10 hari? Berapa orang? Umroh. Wow, umroh. Itu ngaruhnya. Nah, itu stay. Oh, stay lah. Bujur lo. Jadi oh, kita jujur. kerennya luar Sudah biasa. digawi. Sudah digawi. Oke. Ada abut bukuannya nih. Bendera lo. Ada karang kamu ada trapping lo. Bah. Ada nggak? Lagi sutring nih. Ini sutring, sutring, nggak tahu sutring ya kamu? Sutring itu bahasa boleh? Sutring. Apa itu? Sut itu artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam. Bertemu lagi bersama kami dengan tim penghibur yang akan selalu menghibur dan niscaya Anda akan selalu terhibur. Amin. Bersama partner saya, Pemerhati Sosial dan Budaya. namanya dong. Oh, namanya Pak Namanya Loy. Sebagai Pak Loy. kan sebagai Pemerhati Sosial dan Budaya. singkatan dari PSBB. PSBB. Pemerhati Ada. Sosial Budaya Banua. Oh, oke. PSBB lah. Berarti sebelum corona tuh Sudah sudah ada. Sudah kita viral, sudah kita pakai istilah PSBB. Oh iya, berarti corona mematikan loh lah. Ya, tapi kita jangan bahas corona lah. Oke. Kita Karena lebih corona. Parno. Oh, parah. Dengan pian siapa namanya? Mas Ayi Gondri. Mas Ayi Gondri. Gondrong. Gondrong seksi ataupun Gondrong juga seksi. gondrong resi. Gondrong resi dalam Tapi bahasa kalau- Jawanya lah. Iya, gondrong resi kalau bahasa Jawa. Tapi kalau kita ke kampung orang itu disambat orang gondri itu gondrong riget. Iya, Tapi betul sekali. kada terlalu riget juga, Bang. Sedang. Aduh, sedang sedikit riget ya kalau. Oke. Hei. Jadi Mas AI, di sini kita akan membahas apa masalah ini? Tentang pariwisata yang ada di tanah laut. Nah, jadi kalau berbicara pariwisata yang ada di tanah laut ini sangat menarik lah. Yes, sangat menarik. Sangat luas karena ini adalah salah satu cara kita sebagai pemuda daerah Yap. ingin mengangkat atau mengangkat karakteristik daerah kita, Ya, yaitu pariwisata pariwisata kita tanah laut. Setelah sudah kita ketahui Lela, untuk pariwisata dalam tahun-tahun ini ya, bahkan di tahun sebelumnya sebenarnya sudah lah, pariwisata kita ini sebenarnya sudah sangat meningkat tajam Iya. dari tahun-tahun sebelumnya. Tambah banyak yang baru-baru. Ya, betul. Sudah ada renovasi-renovasi untuk pariwisata seperti Bajuin, yes. Batakan Baru, terobosan-terobosan baru yang diangkat dari pemerintahan pemerintah kita daerah. Ini pemerintah daerah sangat luar biasa lah. sangat luar biasa. Kebetulan yang jadi kepala dinas sekarang kan itu Pak Fahmi ya. Ya, Pak Fahmi. Ya, itu Pian kenal lah Lon Sidin. tamu taguran aja juga. Nah, Ulun pernah serumah Lon Sidin itu di Kenapa Jogja tuh? Bahari. Serumah jualan kan ya? Kami sasrama Bahari Lon Oh Sidin. iya, kamu jualan kak? Iya, ada begini serius. juga. Iya kak? Sidin Suna Sasrama. Oke, terima kasih buat Pak Fahmi yang sudah meningkatkan pariwisata yang ada di tanah laut lah. Luar biasa. Kepada Bupati Tanah Laut juga tentunya. Sangat support karena di pemerintahan Pak Kamta lah Ya, Bupati betul. kita Tanah Laut ini pariwisata kita yang secara swasta lah bahasanya ada berbagai macam kayak Bakuang Park, habis itu Permana apa? Ada di Permana? Ya, Taman Permana itu kan Taman punya Permana. perorangan. Habis itu ini ada Pantai Karindangan. Ya, betul. Itu yang orang hanya punya swasta juga ya? punya swasta. Oke. Kalau Pantai Karindangan itu punya swasta. Jadi gini, pariwisata ini sangat luas keterkaitannya dengan kuliner, dengan fotografi, terus dengan edukasi, ya kan? Sama salah satu karakter tumbuhan kita yang ada di tanah laut adalah anggrek bulan kita. Oh yes, betul. Ya kan itu Anggrek ada di bulan. Gunung Birah lah. Itu satu-satunya lah di dunia mungkin lah. Oh gitulah, kurang tahu saya. Sedang mencari supaya terlihat cerdas. Sebenarnya terlihat cerdas lah. Mana browsingnya nih? Oh iya. Waduh. Jadi itu anggrek hitam adalah spesies anggrek. Anggrek bulan. Ya, anggrek hitam bulan. Oh gitu. Anggrek hitam kah? Iya, anggrek namanya hitam anggrek bulan. hitam bulan gitu kan? Ya, satu-satunya itu ada di tanah laut. Oh, oke. Nah, anggrek bulan Kalimantan. Jadi itu bisa daya tarik kita, bisa jadi daya tarik pariwisata kita. Nah, tapi kau pernah dengar isunya atau mitosnya? Kenapa? Jadi itu kan di kandangan lama lah.
kita cerita sedikit kan Rami lagi Oke. scary ini Ini lagi rame. cerita-cerita ini 2 hari tentu lagi kira-kira lah. Ini berapa menit lagi nih? Masih lawas jualan? Karena kisah anggrek itu 2 hari tentu lagi kira-kira. Karena tuntong. Kalau tuntong Jadi lah, ini cerita, maksudnya cerita mitosnya. Oh, oke. Karena berkaitan dengan pariwisata. Disingkat aja lah, Nah, ceritanya disingkat lah. aja Oke, mitosnya. Jadi orang kampung sana sudah jarang bila kita hendak melihat anggrek nih. Nah, gitu. Karena apa? Sudah barang goib. Oh. Amunnya mbak untung, pian masuk ke hutan kami, insya Allah bertamu lawan anggrek nih. Dan harganya fantastis. Ini fakta lah. Fakta. Ini bukan mengeradau lah. Bukan mengeradau. Oh, iya, Kita tidak pernah mengeradau kecuali Saya kan kepelipitan. kenal lama dengan Anda. Anda kan suka Kecuali mengeradau. kepelipitan. Oh iya. Nah, itu ya perlu garis bawahi. Oke, siap. Kita tidak pernah mengeradau kecuali kepelipitan. Oke, Dan oke. untungnya kita kepelipitan terus tiap hari. Jadi mengeradau terus. Tiap hari. Ini kebetulan Pak Loy ini adalah orang yang panjang akalnya daripada ucusnya loh ya. Panjang akal daripada ucus. Jadi ketujuh akal ya. Ya, itu ajib itu. Karena Wajib. manusia itu membedakan manusia dan makhluk lain kan akal. Bujur. Nah, Bujur. perlu digaris bawahi dan tanda kurung. Oke, siap. Oke, lanjut. Mengenai pariwisata Lila, kita tahu kan ramai benar pariwisata kita nih. Kebetulan ini kan kita lagi syuting di Orange Studio foto di Angsau lah. Kebetulan di depan ini Jalan Ayani, jalan provinsi lah. Branding ya nih. Lanjut. Untuk Sabtu Minggu aja lo ya, itu pasti banyak benar yang datang dari luar kota, luar daerah, yang arah ke Plehari. Artinya kan pariwisata kita sekarang ini dasar rame benar sudah. Ya. Jadi Mas Iyi terus Tapi di samping itu kan kita pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya lah. Sisi positifnya mungkin kan menambah pendapatan daerah atau pendapatan bebuan kampung kan, entah parkirnya kah atau apanya kan pasti bertambah. Tapi sisi negatifnya pasti ada. Contohnya apa tuh? Contohnya lah, itu sekarang tuh lagi ada viral di Gunung Mata, video 7 menit Gunung Mata. Nah, sudah menonton nggak lo ya? Nah, alhamdulillah belum begitu. Belum. Tapi anak tahu juga. Belum 2 hari yang lalu kalau. Tadi tapi, sudah kira-kira. tapi memang itu tuh apalah istilahnya memang sering terjadi walaupun tidak selalu tapi kebanyakan karena kalau memang berkaitan dengan bukan ekowisata sih berkaitan dengan alam jadi nuansa itu mendukung. Nuansa mendukung. Satu memang Angin sepoi-sepoi kan. ya memang orangnya. Maksudnya orangnya ini si oknumnya ini memang ya istilahnya sudah mungkin ya masa-masanya lah, Iya, masa masa-masa puber apa remaja. segala macam. Habis itu kesempatan, keadaan alam dan masyarakat kadang-kadang, ya kan? Kadang-kadang masyarakat ini belum istilahnya Pokdarwis itu kelompok sadar wisatanya belum terbangun di suatu daerah tersebut. Ini salah satu solusinya berarti lah Ya. untuk hal itu tidak terjadi. Oke. Coba kalau masyarakat kita sama-sama istilahnya satu visi untuk memajukan pariwisata tanah laut, insya Allah semua hal yang keluar daripada tempat destinasi atau objek wisata tersebut akan jadi hal yang positif, Oke. ya kan? Betul. Jadi di situ cuma ada liburan dan liburan, maksudnya di situ kan tidak Tanpa ada unsur-unsur negatif. Yes. Berarti salah satu cara untuk menanggulangi hal tersebut supaya kampung kada supan jual ya. Nah, itu kan orang kan ini memberi supan kampung aja. Ya. Nah, jadi itu salah satunya adalah dengan adanya Pokdarwis tadi lah. Pokdarwis. Pojok sadar. Kelompok sadar sorry. wisata. Kelompok sadar wisata, yes. Jadi kita di tanah laut sudah ada Pokdarwis itu banyak di setiap salah satu Gunung Mata sebenarnya ada untuk iya, Pokdarwisnya. Terus Asparnas, asosiasi atau asosiasi pariwisata nasional. Itu 70%-nya adalah anak muda, 30%-nya itu akademisi. Oke. Jadi kalau memang di tanah laut ini sudah ada NGO lah istilahnya, bukan sih apa sih komunitas atau organisasi itu berarti kan pariwisata kita ini layak. Contoh Iya. Panjaratan. Oke. 70% nih info ya. Panjaratan Sila. susur sungai lah. Susur sungai Susur sungai dan Bekantan lah. Bekantan. Oke. Ternyata habitat asli di Kalsel ini di Panjaratan. Untuk Bekantan Bekantannya. lah. Oke. Itu silahkan browsing. Jadi percaya sama Google lah, jangan percaya aja ulun ya, Pak. Oh, iya. Jadi kenapa 70% di sana? Kalau ulun aja dulu Bekantan ini adanya di Pulau Bakut lah ya. Kan kita dulu kayak itu nih. Bujur. Ya Allah, ternyata ada habitat terbanyak adalah di sini. Terbanyak lah. Terbanyak. Oh. Dan di Bekantan masih alami kalau pohon pian ke sana, kelotoknya sudah disediakan oleh
Dispar Iya, iya, itu provinsi bagus, itu sudah ada. Iya, iya, betul, Itu kapal mewah itu sudah, maksudnya dalam budget 1,5 miliar ke atas itu kapal itu. Oh gitu lah. Pelotoknya itu sangat layak Oke. untuk dijadikan alat kita untuk menikmati sungai yang ada di penjaratan. Itu tembusnya kalau kita susur itu sampai ke Muara. Murah, Pak. Murah doang kah? Bukan. Serius ini. Oh serius, oke. Kan Muara kamu suka apa makan namanya? rumput, kan? Apa sih pantai kita nih? Bantai Betakan. Lain Tekisung, Betakan, terus Tanjung Dewa kan? Tanjung Dewa sebelahnya Tabuniau. Tabuniau. Oh, Nah, iya, sampai iya. Muara Tabuniau. Oh itu tembusnya Panjaraten itu Tabuniau. Nah, Tabuniau. Ini bujur kalau yang ke Mandara. Bujur. Oh, Jadi bujur, kita ya? sudah menghitung. Kada berdustan lah. Soalnya lah kita ulun berkisah diri ulun seorang. Oke, siap. Nah, masih lawas lah. Berapa menit lagi? 1 menit. Jadi langsung aja berkisah diri. Ulun pernah mengonsep. Jadi di ceritanya ini apa? Jadi kita selingnya Allah. Pariwisata yang hendak kita bangun mulai Ujung Buruk. Nah, Ujung Baruk itu kan kota kuno. Ya. Kota kuno pasar lah Plehari. itu pasar. Nah, pasar itu kan dulu dermaga. Ya. Dari Pusat lah, Ujung pusat. Buruk itu sampai ke Tanjung Dewa itu sampai ke Tabuniau itu ada 21 km kalau kita susur sungainya. Dan itu kalau kita olah luar biasa di sana. Dari Ujung Buruk. Dari lah. Ujung Buruk. Danau Ujung Buruk. Nah, dan kita pernah ngomong kepada salah satu anggota dewan kita, beliau siap support kita untuk menjadikan kawasan wisata di Pasar Lawas itu. Nah, kawasan wisata. Jadi dari Ujung Buruk kita turun, olah kita wisatanya susur sampai ke pantai. Oh sampai pantai. Sampai pantai 21 km. Oke. Jadi luar biasa itu kalau kita naik perahu seharian atau 2 hari atau 3 hari kita create aja paket-paket wisatanya. Nanti kita kulinernya ada, fotografi. Sudah ada pemandiran loh lah. Sudah ada kita. Sudah ada. Sudah ada. Mungkin di 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan. Karena kita hitung budget kemarin itu minimal 6 miliar atau 60 miliar apa 6 miliar untuk kerok sungainya. Karena ada sungai yang terputus di jembatan penjaratan. Oke. Nah itulah. Jadi wisata kita kalau alamnya tanah laut ini sudah ada. Kalau alamnya, tinggal kita sistem masyarakat dan support pendukung dari misalkan hotel, penginapan. Kalau ulun kan kada hendak muluk-muluk lah. Kita olah aja warga kampung itu jadi hotel. Rumah warga kampung jadi hotel. Bisa. Menginap di sana, makan di sana, kita olah paketnya. Menginap di rumah haji ini, di rumah ibu ini 500.000 per malam. Dimakani 3 kali sehari. Misalnya. Ya kan? Oke, betul. Boleh. Asal kampungnya ramah. Ya, bujur. Nah di penjaratan mau hendak diolah bubuhan kita kayak itu kena. Karena mungkin bermalam di Pelahari lah. Mungkin bermalam di Pelahari. Karena kan tapi Pelahari sampai sana. Itu bisa lumayan. soalnya connecting kita untuk pembikinan sebuah pariwisata itu misalkan kita bikin di misalkan nginap di Pelahari. Habis itu mohon ke pantai, kita bisa ada penyewaan Vespa, koneksinya dengan kelompok Vespa misalnya. Hendak ke Baju naik sepeda, ada komunitas sepeda. Nah itu kan bisa saling support sebenarnya. Kayaknya nih Pak Fahmi lah untuk Kepala Dinas Pariwisata ini kayaknya boleh merekrut Pak Loy sebagai tim kreatif lah kira-kira Loy lah. Wes. Bubuhan pian tahu lah. Apa yolah? Titik-titik apa tempat-tempat wisata tanah lautnya ada berapa? Tempat wisata tanah laut ada berapa? Dan tahu kriu ada yang tahu kriu. Bukan kriu. Ini bukan tim walk nih lo ya? Iya. Ini bukan tim apa artinya lo? Tim walk. Tim apa Tim artinya? itu tim pak Walk itu? Walk itu itik tadi. Itik kenapa jadi itik? Kenapa tadi? Itu kan walk. Nah itu tuh. Oh ya karena walk. Nah Karena walk itu suara itik. Iya betul sorry. Batakan, Tekisung, ya lah. Habis itu Tabuniau, pantai, Bajuin. Yes. Apalagi pantai Asmara. Ada puluhan lebih. Jadi dari itu aja kita sudah sangat luar biasa. Nah, ini ada tambahan, bukan tambahan saya maksudnya. Ini lebih kepada supporting. Atau new tester dalam dunia pariwisata. Jadi kita kalau hendak ke pantai, biasanya kan langsung dari kota langsung ke pantainya. Nah, semalam kita berolah, kita create itu namanya wisata IKM to IKM. Ada kita itu kamu atas namakan siapa lo? Jadi di situ kita kerjasama lawan bubuhan IKM tanah laut. Jadi di sana kan ada pengusaha madu, pengusaha susu. Jadi sebelum misalkan nih ke daerah di
di PTP kan ada Gunung Damarwulan. Iya, oke. Nah, itu belum dibuka. Kemarin kita melakukan penanaman pohon massal. Ada 20.000 pohon yang itu nanti akan dijadikan sebuah taman wisata. Nah, setelah di sana itu jadi, di bawahnya ini ada petani susu. Siraja Koyo. Siraja Koyo. Iya, pernah. Nah, jadi sebelum kita menikmati gunung, kita bisa menikmati susu tadi dulu. Kita bisa melihat wisata bagaimana cara beternak sapi, bagaimana cara pakan sapi. Itu kan nilai plus. Oke. Nah, dan itu digerakkan oleh Dinas Industri di Tanah Laut, Disnakerin, Dinas Industri dan Tenaga Kerja yang dikepalai oleh Kepala Dinas Disnaker itu Pak Masturi. Pak Masturi lah. Nah, jadi kita kan IKM banyak nih. Bahkan dari Dinkom nanti kita kerjasama. Ada yang mau ke petani Tekisung, kita petik madu dulu. Ke petani madu. Oh, Tekisung itu Telaga Langsat. Nah, siap. Tahu. Telaga Langsat kan di situ ada Zipline. Zipline itu punya anggota kita itu dalam usaha crafter, kerajinan, dan beliau itu ahli tanaman juga. Dan kebetulan Pak Loy ini adalah ketua dari ASEPI. Apa artinya, Loy? Asosiasi Eksportir Handicraft Indonesia. Hard bener lah bahasa Inggris sekarang. Iya dong. Ada model loh kayak kamu ya. Iya, kita lama di Inggris. Oh, lama di Inggris Pak Loy. Jual daun. Oh, jual daun. Iya. Selain di Inggris Pak Loy, di mana lagi? Meksiko. Meksiko pernah jual. Bapak juga tuh? Itu jual pundut. Tapi rasanya di Arab pernah jual? Pernah kita di Arab. Kita di Arab stay lah. Stay di Arab lah. Iya, 10 hari. 10 hari. Bapak Loy? Umroh. Wow, umroh. Itu ngaruhnya. Nah, itu stay. Oh, stay. Bujur lo. Jadi kita jujur. kalau berbicara pengalaman luar, luar kota sudah. Ya, kalau luar untuk kampung Indonesia sudah habis. Sudah lah. Dari Papua sampai Sumatera. Ada sampai ini juga. bujur sampai soalnya. Dikira sudah seberitaan dari negara Malakona. Allah, Rabbi. Tapi luar negeri kita sudah. Luar negeri sudah lah. Sudah. Nah, jadi tadi berbicara pariwisata kita tadi sebenarnya lah sangat banyak potensi yang harus kita gali di sana. Oke. Mau bicara kulinernya atau mau bicara craftnya, rencananya di setiap titik objek wisata kita adakan di situ sebuah cenderamata. Misalkan daerah Tekisung bikin, misalnya anggaplah sasirangan. Sasirangan khas Tekisung apa sih? Atau buah tangan dari hasil Tekisung. Kalau ini dari ASEPI tadi lah. Dari ASEPI. Oke. Nah, kita rencananya kayak gitu. Kalau di Batakkan itu ada yang buah pinus dibelah, motifnya tuh jadi kayak bintang. Nah, jadi itu ditempel dijadikan nih frame. Mau frame cermin kah, frame bingkai foto kah, dan luar biasa itu, kerennya luar biasa. Sudah digawi. Sudah digawi. Oke. Ada abut bukuannya nih. Bendera kok. Ada karang kamu ada wrapping lah. Ada nggak? Lagi sutring nih. Sutring, sutring, nggak tahu sutring ya kamu? Sutring itu bahasa boleh? Sutring. Apa itu? Sut itu artinya. Ngabuang pulang lah. Dikit ngabuang. Jadi kita tadi lah. Apa tadi Han? Sampai mana tadi kita? Kayaknya kalau kita berdua berpandar masalah pariwisata dulu ya, kayaknya kali cukup. Karena kita harus mendatangkan tim ahli lah. Iya. Kayaknya kita harus mendatangkan Pak Fahmi kayaknya nih lah. Mudah-mudahan Sidin berkenan kan. Nah, untuk berbicara pariwisata yang berkompeten di bidangnya lah. Iya, betul. Karena bagi aku pribadi ya, dari halus dari kenakan sampai sekarang ini adalah pariwisata yang terbaik di Tanah Laut. Oh, iya. Maksudnya masa-masa pariwisata yang terbaik. Iya kada? Pasti berarti. Ikam aja nah, Ikam lahir tahun 62 kan, dari tahun 62 itu aja sudah Ikam sampai sekarang ini adalah tahun terbaik kan? Iya. Ya loh. Karena 62 itu di bawah 72 tahun. Tuha benar berarti aku. Aku ini 92 ya, lahir 92. Oke. Jadi selama dari tahun 90-an ke sini luar biasa perkembangannya. Walaupun tahun-tahun dahulu tuh bagus juga. Oh, iya, tapi ini lebih meningkat. Enggak, makanya tadi. Lebih meningkat. Nah, untuk berbicara masalah ini kayaknya kita undang kepala dinasnya, dan pelaku pariwisata kita ada di Tanah Laut ini. Betul. Itu ada persatuan namanya ASPI. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Oh, iya. Itu tetangga pian, keluarga pian. Keluarga gitu. 10 itu. Kayudi kena, datanglah Kayudi lah. Ya kalau jadi kita bahas pariwisata senior. Coach. Ada kegampangan sekali itu. Ya, coach senior. Guru lu waktu kuliah juga sih insyaallah.
Serius ini. Serius ini. Pada anem tas ya. Nah, jadi kita sebagai tim penghibur nih, kita mendatangkan tim ahli di bidangnya masing-masing. Yes, betul. Karena tadi manusia ini kan alim di bidangnya masing-masing, kan ada yang alim keseluruhan. Artinya alim itu bukan hanya di bidang agama lah. Bukan bidang agama, ya kalau karena secara bahasa alim itu artinya orang yang mempunyai ilmu. Oke, ini kebetulan sebenarnya kami ini basicnya adalah anak pondokan. Anak pondokan. Jadi kami ini adalah santri. Kami ini santri, Dan tapi sampai lain sekarang santriwati lah. Oh, bukan. Dan sampai sekarang kami pun masih Santri. anak santri. Betul. Oke. Berarti Mungkin masalah alim tadi? masalah alim? Artinya tidak semua yang dikatakan orang alim itu adalah orang yang ahli di bidang agama berarti Lila. Karena alim itu terbentuk dari kata-kata Alama alim. Iya lah kira-kira itulah. Nah, jadi kan jangan dibahas itu kita kan tapi alim lagi nih nang sudah, sorot nih kan. Kena di komen di bawah. Dikit lagi sorot nih ya Allah. Ya Allah. Artinya alim itu orang berilmu lah. Alim, Entah apapun. alim kan alim panjang lah. Alimun. Iya betul sekali. Nah, gitu, artinya kalau tukang kodok pun itu adalah alim juga. alim di bidang fotografi. Betul. Nah, orang tukang berilmu bengkel? juga. Alim juga. Alim juga. Ada kawan kamu sebelah tukang bengkel deh. Duan. Ah, Duan, Oh, itu sekarang legend namanya. di pelahari Wah, itu Duan legend itu. lah. Itu Duan Itu orang itu alim juga. alim juga yang sekali mencapai kabel di kendaraan tuh pagetan. Paketan apa tadi? Tapi langsung kau menyambung. Oh. Saking saktinya Oh, itu saking Duan. saktinya lah. Ini bujurang ini? Serius. Oh, serius. Oke. Serius ini. Serius, oke. Nah, jadi gitu kisahnya yang berbicara kealiman tadi kan. Tapi kenapa kita ke situ lah, kita ke pariwisata. Nah, yang Pariwisata. alim di bidang pariwisata. Nah. Yang bubuhan sidin-sidin tadi kan. Iya, betul. Nah, karena kita undang sidin. Insya Allah mudah-mudahan tidak. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Dan di bidang kuliner kira ada juga. Siap. Ya lah, harus kita undangi. Betul. Dan ahli-ahlinya di pelihari untuk kumpulan karena organisasinya bubuhan itu ketua-ketuanya. Yes, betul. Ya lah. Oke. Cukuplah kita lah sampai sini pembahasan kayaknya. masalah Soalnya pariwisata. kalau kita berdua ngalor ngidul inilah pendar Kada ada ujungnya habis. juga ada habisnya. Karena kadang bujurnya Karena kira-kira yang lah. bujurnya. Oh, iya, Ya kalau betul. karena baik faktanya kan baik ahli. Baik ahli, betul. Baik alim. Oke. Oke, Terima kasih. Silakan Mas kayaknya Iji. sekian aja dari kami berdua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.